Halo teman-teman, kali ini kita mereview sebuah film drama berjudul Gone Girl yang dirilis tahun 2024. Kisah ini dimulai pada sebuah keluarga yang baru, yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang kelima. Sang istri bernama Amy. Salah satu kebiasaan Amy adalah menulis semua kegiatannya dalam catatan buku hariannya. Selain itu suaminya bernama Nick adalah guru menulis. Tampak suasana pada rumah mereka yang sedang merayakan ulang tahun perkawinan mereka dengan cukup meriah. Tamu-tamu yang diundang adalah sahabat-sahabat mereka yang terdekat. Nick dan Amy memperhatikan tamu mereka yang datang dan mereka sangat berbahagia dengan suasana pada hari itu. Suatu hari Nick pulang dari kantornya dan langsung menuju pada sebuah bar, tampaknya dia sudah terbiasa ke tempat itu. Hal ini disebabkan karena pemilik bar itu adalah saudara kembarnya bernama Margot. Seperti sudah kebiasaan mereka berdua sudah pasti ngobrol dan Margot membuatkan minuman untuk Nick. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe. Setelah ngobrol panjang lebar dengan saudara kembarnya Margot, Nick mendapat telepon agar segera pulang ke rumah karena ada sesuatu terdengar di rumahnya, dan yang memberi tahu adalah tetangganya. Nick pun langsung ke rumah dan Nick juga menyapa tetangganya yang lagi asik merokok dan membaca koran. Nick kemudian masuk ke dalam rumahnya itu. Di depan rumahnya sudah menyambut kucing oranye kesayangannya itu dan memasuki rumahnya yang tidak terkunci dengan santai sambil mengelus kucingnya itu. Nick memanggil Amy tetapi tidak ada jawaban dan ke ruang dapur. Nick kemudian ke ruang tamu dan mendapati meja kaca yang pecah berantakan. Nick memperhatikan pecahan kaca itu, dan menduga apa yang telah terjadi. Nick kemudian menelepon kantor polisi dan tetangganya itu kaget karena mobil polisi datang ke rumah Nick dan pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Nick menyambut kedua polisi itu dan menunggunya di ruang tamu. Salah satu polisi dan detektif yang wanita bernama Rhonda dan temannya yang pria bernama Jim. Nick kemudian menceritakan apa yang terjadi. Dan kedua detektif itu minta menuju ruangan yang lain di lantai 2 yang menuju kamar tidur mereka. Setelah di kamar tidur mereka menjumpai kucing oranye dan kamar itu terlihat rapi dan tidak ada tanda-tanda terjadi kekerasan di kamar itu. Kemudian Rhonda mengambil sarung tangannya dan memeriksa ruangan itu. Kembali kilas balik kehidupan Amy dan Nick. Amy selalu mencatatkan dalam buku hariannya setiap hari dengan kejadian penting. Untuk pesta perkawinan mereka yang selalu penuh kemeriahan dan berbagai hadiah yang mereka terima dari sahabat-sahabat mereka itu. Dan tentu saja orang tua dari Amy atau mertua Nick yang sangat menyayangi anak perempuan mereka dan anak satu-satunya itu. Amy dan Nick sering mengajak ngobrol dengan teman-temannya dan menceritakan kehidupan perkawinan mereka yang berbahagia itu. Di kantor polisi Nick menceritakan hal itu semua kepada polisi dan mengatakan tidak ada masalah dengan Amy. Polisi mulai mengadakan penyelidikan dengan diri Nick terlebih dahulu karena kemungkinan ada masalah dengan rumah tangga mereka itu. Apa yang terjadi menjadi misteri, apakah Amy telah dibunuh atau terjadi perampokan, tetapi tidak ada tanda-tanda apapun karena tidak ada barang-barang yang diambil. Rhonda menanyakan hal itu dengan cara seksama kepada Nick, malah masalah sebenarnya ada pada mereka berdua terutama Nick. Rhonda menanyakan hal itu kepada Nick karena dia mencurigai sesuatu yang telah terjadi pada mereka berdua. Nick kemudian menjumpai kedua mertuanya itu. Kedua mertuanya itu dan sedih melihat kondisi Nick dan cemas dengan keadaan putri mereka Amy yang masih menjadi misteri atas kepergiannya itu. Mereka pun harus mengumumkan apa yang terjadi pada wartawan dan peliput berita tentang hilangnya Amy. Dan tampaklah foto Amy yang dipajang dengan besar dan tertulis, missing, atau hilang. Pada ruang konferensi pers itu Nick mengatakan Amy telah hilang dari rumah dan bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Amy minta tolong menghubunginya. Nick juga menceritakan kondisi keadaan rumahnya yang ruangan tamunya yang meja kacanya pecah. Dia dan Amy selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Begitu juga dengan pernyataan orang tua Amy yang merasa kehilangan dengan putri mereka itu terutama ibunya. Orang tua Amy juga minta tolong kepada masyarakat yang menemukan Amy melalui media itu siapa saja yang mengetahui keberadaan Amy dalam hidup maupun mati.
Nick juga teringat masa-masa yang indah bersama Amy. Walaupun demikian ada juga masalah bersama Amy. Saat mereka bersama di ruang tamu. Saat itu Nick bermain video game, dan Amy datang menyapanya. Saat itu Nick menerima telepon dari seseorang sepertinya dari seorang wanita dan disitulah Amy mendengarkan percakapan itu dan mulai curiga kepada Nick siapa wanita yang ada dalam percakapannya itu. Saat itu ada pertemuan di sekolah dan Nick pun datang menghadiri acara itu. Di situ juga hadir kedua mertua Nick. Setelah melihat suasana sebentar lalu Nick pun keluar dari ruangan itu karena dia menerima telepon dari seseorang. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyapanya dan merasa sudah mendengar dari media yang dialaminya yang telah tersebar di masyarakat secara luas. Lalu wanita itu pun minta foto bersama dengan langsung menggunakan ponsel dan mengambil selfie bersama Nick. Bagaimanapun Nick tidak bisa mengelak karena foto langsung diambil secara tiba-tiba. Wanita itu menunjukkan foto yang telah diambilnya dan menunjukkan kepada Nick. Nick kaget dengan foto berduaan seperti itu, dan meminta foto itu agar dihapus karena apabila foto itu beredar maka bisa disalahgunakan dan orang bisa berpikiran negatif terhadapnya apalagi dia sedang menghadapi masalah. Tapi wanita itu menolak dan langsung pergi dari situ. Amy masih teringat ketika mereka berangkat rumah orang tuanya menuju ke tempat kediaman rumah orang tua Nick. Ketika sampai di rumah itu langsung disambut hangat oleh kedua orang tua Nick. Hal itu sebenarnya karena keduanya kehilangan pekerjaan mereka karena resesi. Itu yang membuat mereka pindah ke kampung halaman Nick di North Carthage, Missouri dari New York. Sekalian melihat ibunya Nick yang sudah sakit-sakitan. Disinilah membuat Amy tidak betah karena jauh dari New York dan perasaan Amy memang benar adanya. Pada suatu malam Nick mendapat pesan dari ponselnya dan ada seseorang yang akan datang. Nick melihat keluar dengan segera tetapi tidak menemukan siapapun. Setelah agak lama tidak melihat siapapun dan menutup pintunya. Tapi alangkah kagetnya karena seorang wanita masuk tiba-tiba ke dalam rumah dan langsung memeluknya. Lalu Nick mengajak masuk wanita itu karena sudah pasti kenal sebelumnya walaupun kaget Nick langsung memeluknya dan mereka langsung bercumbu. Nick bertanya kenapa muncul dengan tiba-tiba seperti itu. Nick melihat sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang ada di ruangan itu. Lalu mereka pun bercinta. Sejak itulah Amy tidak percaya lagi kepada Nick, sehingga rumah tangga mereka pun mulai retak. Nick berselingkuh dengan wanita lain ketika mereka berada di kampung halaman atau rumah orang tua Nick. Percekcokan antara Nick dan Amy sering terjadi dan berkepanjangan apalagi mereka berdua sudah kehilangan pekerjaan mereka. Pernah suatu kejadian karena percekcokan mereka, Nick sampai membanting Amy di dekat tangga di rumah, karena saat itu Nick tidak bisa lagi menguasai emosinya dengan perkataan yang kasar kepada Nick. Tapi dengan kejadian itu Amy sudah tidak menyukai lagi suaminya itu walaupun Nick meminta maaf atas kejadian itu. Sementara itu detektif Rhonda dan partnernya Jim terus mencari keberadaan Amy. Mereka bahkan mendatangi tempat-tempat yang mungkin dilalui oleh Amy. Rhonda bahkan menunjukkan foto Amy apakah pernah melihat wanita yang terdapat pada foto itu. Jawaban mereka yang ditanya itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan sudah pernah melihat tetapi sudah lama, bukan waktu yang hilang seperti sekarang ini. Ternyata perselingkuhan antara Nick dan wanita itu terus berlanjut, walaupun Nick sedang menghadapi kehilangan Amy. Wanita itu sebenarnya adalah murid didiknya sendiri bernama Andy Hardy yang merupakan selingkuhan Nick. Mereka terus menjalin hubungan gelap. Hardy sering datang mengunjungi Nick di rumahnya. Pada suatu malam mereka bercinta sampai pagi. Menjelang subuh Nick membangunkan Hardy dan harus pulang segera agar tidak diketahui orang tua Nick begitu juga dengan saudara kembar Nick yaitu Margo. Setelah berpakaian dengan cepat dan dibantu oleh Nick dan mengemasi barang yang dibawanya, Nick membawa Hardy ke arah pintu keluar dari rumah dan tak lupa menciumnya. Setelah Hardy keluar dari rumah itu, Nick menutup pintu dan bernapas lega dan merasa aman dan menutup pintu itu kembali. Tidak disangka oleh Nick ternyata di belakangnya telah muncul Margo dan tentu saja memarahinya. Margo mengatakan pantas saja Amy pergi darinya karena sudah mengetahui perselingkuhan Nick. Nick hanya terdiam mendengar perkataan Margo tersebut karena tertangkap basah perselingkuhan mereka berdua di hadapan Margo.
Sementara itu di media televisi sedang memberitakan kehilangan Amy itu. Sudah beberapa hari Army menghilang dan belum ada kabar beritanya. Hari itu Nick mengumumkan kembali hasil pencarian yang belum menemukan Amy. Tapi seseorang dalam kerumunan orang banyak itu, mengatakan Amy sedang hamil dan lalu hilang. Tentu saja dengan pernyataan itu Nick pun kaget dan tidak menjawab pernyataan itu, yang disaksikan Margot dan kedua orang tua Amy yang ada dalam pertemuan itu dan melongo melihat Nick dengan pernyataan itu. Nick kemudian pergi dari tempat itu dan dikejar oleh para wartawan dan Nick langsung diamankan oleh polisi dan masuk ke dalam mobil dan langsung menuju kantor detektif Rhonda dan Jim itu. Setelah sampai di kantor itu tentu saja terjadi perdebatan sengit karena dengan tuduhan mengarah kepadanya dengan tuduhan membunuh Amy karena dia sedang hamil. Tentu saja Nick dengan keras membantahnya, karena selama ini tidak ada tanda-tanda Amy sedang hamil, dan itu Rhonda mengatakan mendapatkan catatan hamil dari rumah sakit bahwa Amy sedang hamil. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata itu sudah direncanakan Amy jauh-jauh hari ketika di taman dia berjumpa dengan temannya yang lagi hamil, lalu mengambil sampel dari urinnya catatan kehamilan di rumahnya. Lalu sampel urin itu diambil dari tetangganya itu di toilet dan dia bawa ke dokter atas namanya dan itu tanpa sepengetahuan Nick tentunya. Catatan kehamilan atas namanya itu dia simpan di rumah dan kemudian memecahkan kaca meja di ruangan tamu. Dengan demikian Nick menjadi tersangka pembunuhan atas diri Amy. Selain itu Amy juga mengambil darahnya dan cecerkan di lantai. Dan tidak lupa dia pun menulis itu juga atas rencana pembunuhan oleh Nick di buku hariannya itu. Behind your lie, you need a diary. And they're crucial. You want Nick in early days. Those are true. And me to be likable. Amy merencanakan semua aksinya untuk memenjarakan Nick, karena sakit hati karena Nick telah mengkhianatinya dengan selingkuh dengan wanita lain. Dia sengaja menulis buku harian yang langsung ditulis tangan. Tujuannya membuat rencana membunuh dirinya ketika sedang hamil dengan alasan tidak ingin mempunyai anak dan ditenggelamkan pada danau. Buku harian ini nantinya menjadi temuan polisi dan disimpan pada brankas khusus, dengan dugaan kuat Nick berencana membunuhnya dan Nick bisa masuk penjara dengan hukuman sangat berat bahkan sampai hukuman mati. Hal ini disebabkan karena dia sudah merasa sangat sakit hati dengan selingkuh dengan wanita lain. Amy juga mengubah dandanan menjadi model wanita lain yang tidak mudah dikenali. Model wanita lain dia lihat dengan berpapasan wanita yang sedang mengendarai mobil di jalanan, yang mana paling cocok untuk dirinya. Amy juga berbelanja di supermarket untuk keperluannya itu dengan menggunakan kartu kredit milik Nick dan menukarkan barang-barang yang bisa langsung dijadikan uang. I forged the list, but Nick got lazy. Kemudian Amy menyewa sendiri tempat tinggal di suatu tempat dan menyamar yang tidak dikenali masyarakat dan menjadi tetangga seorang wanita dan dia pun curhat mengenai kehidupannya bahwa dia dikhianati. Dia dengan mata kepala sendiri melihat suaminya selingkuh dengan wanita lain, ketika ke tempat mertuanya yang pindah dari New York ke Missouri. Hal ini membuat dia jauh dengan suaminya itu. Ketika dia kembali mengunjungi suaminya itu, Amy mendapatkan suaminya itu keluar dari sebuah bar dan bercumbu dengan wanita itu. Hal ini membuat dia sangat sakit hati, dan dia pun menjauh dari suaminya itu. Tetangganya itu tertegun mendengar cerita Amy. Amy pun bersama menonton berita tentang hilangnya Amy dari media setempat. Thank you, Ellen. And let me just love you and all you do this. Kemudian Nick pergi ke tempat yang dia mungkin mengetahui keberadaan Amy. Salah satu dia kunjungi adalah bekas pacar Amy dahulu sebelum menjadi istrinya, yang bernama Daisy Collins dan disingkat saja dengan Daisy. Ketika sampai di rumah Daisy, Nick langsung menyapanya dan disambut dengan membuka pintu rumahnya dan langsung menanyakan maksud kedatangan Nick. Tentu saja Nick menanyakan apakah mengetahui keberadaan Amy. Tentu saja Daisy tidak mengetahui di mana keberadaan Amy. Daisy tidak mau ikut campur dengan masalah itu dan tidak mempersilahkan Nick masuk ke rumahnya. Lalu Nick pergi dari rumah itu dan langsung ke kantor Rhonda dan menceritakan kejadian itu. Lalu polisi juga mengajak Nick ke tempat lain yang mungkin disinggahi Amy tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Amy yang berada di lokasi lain dan bersembunyi ternyata dia salah sangka. Mereka mengajak Amy ikut bermain golf. Tetangganya yang punya pasangan seorang lelaki pada suatu hari mereka datang mendatangi Amy dan merampas uang yang dimilikinya.
Lalu mereka pergi setelah merampas uang yang ada dimiliki dalam dompetnya itu. Hal ini membuat dia merasa sangat sial. Be more careful, okay? There are a lot of people out there. Stres dengan keadaannya yang baru saja dirampok, Amy pergi ke restoran dengan sisa uang yang ada. Ternyata tidak disangka muncullah Desi yang bekas pacarnya dulu. Tentu saja Amy kaget dengan kehadiran Desi di situ. Sementara itu Desi sudah mengetahui keadaan rumah tangga Amy dan Nick yang lagi mengalami masalah besar dan Nick sudah pernah datang ke rumahnya untuk mencari Amy. Amy kemudian menceritakan keadaannya bahwa Nick hendak membunuhnya, dan dia merasa terancam bersama Nick sehingga dia harus lari dari rumah. Cerita dari Amy langsung dipercaya oleh Desi dan mengajak Amy ke rumahnya yang mewah dan bisa tinggal sementara di sana dan aman dari pencarian Nick. Amy tentu saja mau, karena kondisi yang sudah terdesak saat ini. Setelah sampai di rumah Desi yang luas dan mewah itu, Desi mengantarkannya ke kamar dan Amy mengucapkan terima kasih, sementara Desi pamit dulu untuk berbelanja untuk keperluan mereka berdua. Amy ke ruangan tamu dan mengambil remote control dan melihat di layar monitor CCTV untuk memantau orang yang masuk dan keluar ke rumah itu. Amy kaget dan tidak sadar bahwa Desi sudah pulang dan membawa barang belanjaan dan Desi minta maaf karena membuat Amy kaget. I think I'll get groceries for tonight. We'll watch it. it's something I should watch. Kemudian mereka berdua nonton TV yang memberitakan wawancara Nick tentang kehilangan Amy yang sampai saat ini belum pulang dan belum diketahui di mana keberadaannya. Dalam wawancara itu, Nick minta maaf kepada Amy dan sangat mencintainya agar pulang segera dan menantikannya di rumah. Dalam wawancara itu Nick mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa Amy yang telah lagi hamil. Tentu saja ini membuat Desi menjadi serba salah siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini. Dia juga mulai ragu dengan keterangan yang dibuat oleh Amy. Sementara itu Nick membuat pernyataan itu agar Amy keluar dari persembunyiannya. Ditanya Desi mengenai hal itu Amy tenang saja dan mengatakan apa yang dikatakan oleh itu bohong. Desi kemudian membelai rambut Amy. Amy pun mulai sadar bahwa dia ketahuan berbohong dan mencoba mencari alasan lain untuk meyakinkan Desi. Sementara itu di kantor polisi Ronda menunjukkan buku harian Amy yang ditulis tangan itu yang ditemukan polisi dan apakah benar yang dia tulis itu. So he can taste me. It was a fish. Amy menggunakan cara lain untuk memikat Desi dengan berdandan dengan pakaian seksi dan memberikan kunci mobil ketika Desi hendak pergi tapi menciumnya dengan menggigit juga bibirnya. Dan dari monitor CCTV dia mengikuti dan melihat Desi telah keluar dari rumah dan itu juga direkam tentunya oleh CCTV. Lalu Amy menggunakan darah pada gelas dan mengikat sendiri kakinya dengan tali dan membasahi celananya. Dan pada CCTV kemudian dia berakting seperti baru saja diperkosa dengan kakinya diikat dan darah berceceran pada celananya dan berteriak seperti minta tolong di kaca pintu karena pintunya dikunci. Dan semua aktingnya itu direkam oleh CCTV. Sementara itu di rumahnya setelah wawancara Nick di televisi maka wartawan pun mendatangi rumahnya dan menanyakan kembali dan atas pernyataannya tetapi tentu saja Nick tidak mau diwawancarai oleh wartawan dan dia pergi ditemani Margot. Cara selanjutnya Amy sudah menunggu kedatangan Desi dari luar dan mengajaknya langsung bercinta. Kaget juga Desi dengan keadaan yang tiba-tiba dari Amy, tapi dia pun membalas dan mencumbui Amy dan mereka lanjutkan ke tempat tidur. Ternyata di bawah bantal telah disembunyikan pisau belati dan langsung menghabisi nyawa Desi dengan pisau itu dan tewas seketika dan bersimbah darah. Setelah membunuh Desi, kemudian dia keluar dari rumah itu dengan memakai kendaraan yang dimiliki oleh Desi dan menuju rumah mereka bersama Nick. Tentu saja wartawan awalnya tidak mengenali Amy dengan mobil seperti itu. Nick kemudian keluar dari rumahnya itu dan melihat mobil warna hitam diparkir di depan rumahnya. Nick menghampiri mobil itu dan Amy keluar dari mobil itu dengan bersimbah darah. Dan tentu saja wartawan yang selama itu menunggui di rumah Nick lalu ramai-ramai mendekati mereka berdua. Amy datang menghampiri Nick dan langsung memeluknya dan langsung pingsan. Tentu saja Amy langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah ada Ronda dan anggota polisi lainnya dan bersama dengan dokter yang menangani Amy. Kondisi Amy dalam keadaan baik-baik saja. Nick bercerita kepada Ronda caranya memancing Amy keluar dari persembunyiannya berhasil.
Hanya saja Rhonda minta keterangan lebih banyak lagi kepada Amy. Dalam wawancara yang telah ditunggui oleh wartawan dan polisi mengatakan bahwa dia disekap dan diperkosa oleh Daisy. Tentu saja Amy berharap menemukan rekaman CCTV itu yang lagi dia berakting seperti diperkosa. So strange. Go away. Apakah Nick dan Amy lalu damai? Tentu tidak. Perdebatan keduanya pun langsung sengit, walaupun di hadapan publik mereka bisa tiba-tiba mesra. Nick sadar bahwa Amy orang yang licik, yang mau menjerumuskan dia ke dalam penjara dengan waktu yang lama. Tapi Nick juga sadar karena dia telah selingkuh dengan wanita lain dan sudah diketahui oleh Amy, dan mengambil tindakan dengan cara balas dendam kepadanya dengan seolah-olah membunuhnya, dan semua itu sudah dipersiapkan Amy dengan rapi. Nick juga percaya Amy telah membunuh Daisy dengan sengaja bukan karena hendak memperkosa Amy. Amy tidak mau melayani semua pertanyaan Nick yang diajukan kepadanya. Nick juga ngeri bisa-bisa saja nasibnya sama dengan Daisy dan membunuhnya. Amy bukan wanita biasa yang bisa diperlakukan seenaknya. Bisa saja kapanpun dia akan balas dendam apabila dia merasa dikhianati. Amy bisa dikatakan seorang psikopat dan tidak segan-segan akan membunuh siapapun. Amy menjawab pertanyaan Nick dengan tegas dan bisa menyembunyikan caranya dengan sempurna. Nick juga mengamati barang-barang yang dibawa Amy, karena sebagian dibawa dari rumah Daisy. Perdebatan mereka terus berlanjut sampai Nick membenturkan Amy ke dinding karena dia merasa selalu dibohongi oleh Amy. Tapi Nick tidak berani melakukan sesuatu apapun apalagi Amy yang baru kembali, dan harus kelihatan mesra di hadapan para tamunya yang sedang menunggunya di lantai bawah. Hanya saja Margot saudara kembarnya Nick menjadi ngeri akan kehidupan Nick setelahnya. Begitulah kisah ini sampai akhir. I want anymore.